Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enica Intan Nurlisti dengan NPM A1D020003 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 1A. Hari ini akan dilaksanakan praktikum yang berjudul Momentum. Tujuan dari praktikum ini, yang pertama, memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama bola pingpong, bola bekel, dan kelereng. Selanjutnya ada meteran atau bisa menggunakan penggaris 100 cm dan stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone. Langkah-langkah pada praktikum ini, yang pertama siapkan penggaris 100 cm karena di sini saya menggunakan meteran. Selanjutnya pasang meteran pada dinding. Setelah meteran dipasang pada dinding, selanjutnya lakukan percobaan yang pertama dengan menggunakan bola pingpong pada ketinggian 100 cm. Lakukan percobaan pertama dengan ketinggian 100 cm dan ukur dengan stopwatch. Dan diamati ketinggian pertama kali bola pingpong dijatuhkan. Setelah dilakukan percobaan yang pertama, lakukan percobaan yang kedua dan ketiga sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya. Setelah didapat hasilnya, tulis hasil pengamatan. Setelah dilakukan percobaan pada ketinggian 100 cm, selanjutnya bola pingpong dilepaskan dari ketinggian 50 cm dan dilakukan sampai 3 kali percobaan. Hitung waktu bola pantulan pertama dan amati juga ketinggian dari bola yang pertama kali dilepaskan. Setelah didapat hasil dari ketiga kali percobaan, selanjutnya catat hasil pengamatan. Setelah dilakukan percobaan menggunakan bola pingpong, selanjutnya menggunakan bola bekel. Kita lepaskan dari ketinggian 100 cm dan catat waktu ketika bola pertama kali jatuh dan amati ketinggian bola pertama kali jatuh. Lakukan sampai 3 kali percobaan. Setelah didapat hasil 3 kali percobaan, catat hasil pengamatannya. Setelah dilakukan percobaan bola bekel pada ketinggian 100 cm, selanjutnya bola bekel dilepaskan dari ketinggian 50 cm. Catat waktu pertama kali bola pada pantulan yang pertama dan amati ketinggian bola pada pantulan yang pertama. Lakukan percobaan sampai 3 kali. Setelah didapat hasil percobaan, catat hasil pengamatan. Setelah menggunakan bola bekel, selanjutnya menggunakan bola kelereng dan lakukan pada ketinggian 100 cm dan 50 cm. Yang pertama, pada ketinggian 100 cm. Catat hasil pengamatan, yaitu berupa waktu yang dibutuhkan pada saat pantulan pertama dan ketinggian pada saat pantulan yang pertama. Lakukan sampai 3 kali percobaan. Setelah didapat 3 hasil percobaan, catat hasil pengamatan. Setelah di ketinggian 100 cm, selanjutnya kelereng dilepaskan dari ketinggian 50 cm. Amati waktu yang dibutuhkan pada pertama kali pantulan bola pertama dan amati pula ketinggiannya pada pantulan yang pertama. Lakukan sampai 3 kali percobaan. Setelah didapat ketiga percobaan, tulis hasil pengamatan. Setelah dilakukan praktikum momentum untuk mengetahui ketinggian pantul dan waktu pantulan pertama, didapat hasil pengamatan sebagai berikut. Pada tabel pengamatan 6.1 yaitu pada
bola pingpong di ketinggian 100 cm didapat ketinggian pantulnya 63 cm. Pada percobaan yang kedua didapat ketinggian pantulnya 60 cm dan pada percobaan yang ketiga didapat ketinggian pantulnya 61 cm. Kemudian pada percobaan yang pertama, waktu pada pantulan yang pertama yaitu 0,069 sekon. Kemudian pada percobaan yang kedua 0,065 sekon dan pada percobaan yang ketiga 0,066 sekon. Kemudian pada tabel pengamatan 6.2 yaitu bola pingpong pada ketinggian 50 cm. Di sini didapat pada percobaan pertama ketinggian pantulannya 31 cm. Pada percobaan kedua ketinggian pantulannya 33 cm dan pada percobaan ketiga 34 cm. Sedangkan waktu yang didapat pada percobaan yang pertama yaitu 0,03 sekon. Pada percobaan yang kedua 0,031 sekon dan pada percobaan yang ketiga 0,032 sekon. Selanjutnya pada tabel pengamatan 6.3 yaitu bola bekel pada ketinggian 100 cm. Didapat pada percobaan pertama ketinggian pantulannya yaitu 77 cm. Pada percobaan yang kedua 75 cm. Pada percobaan yang ketiga 72 cm. Sedangkan waktu yang didapat pada percobaan yang pertama yaitu 0,082 sekon. Pada percobaan yang kedua 0,008 sekon dan pada percobaan yang ketiga 0,079 sekon. Kemudian pada tabel pengamatan 6.4 yaitu bola bekel pada ketinggian 50 cm. Didapat ketinggian pantulan pada percobaan yang pertama yaitu 40 cm, pada percobaan yang kedua 39 cm dan pada percobaan yang ketiga 41 cm. Sedangkan waktu yang didapat pada percobaan yang pertama yaitu 0,047 sekon, pada percobaan yang kedua 0,046 sekon dan pada percobaan yang ketiga 0,048 sekon. Pada tabel pengamatan 6.5 yaitu kelereng pada ketinggian 100 cm. Di sini dapat ketinggian pantulannya pada percobaan yang pertama yaitu 68 cm, pada percobaan yang kedua 66 cm dan pada percobaan yang ketiga 63 cm. Adapun waktu yang didapat pada percobaan yang pertama yaitu 0,085 sekon, pada percobaan yang kedua 0,084 sekon dan pada percobaan yang ketiga 0,083 sekon. Selanjutnya tabel pengamatan 6.6. Di sini kelereng pada ketinggian 50 cm. Didapatkan ketinggian pantulan pada percobaan yang pertama itu 34 cm, pada percobaan yang kedua 36 cm dan pada percobaan yang ketiga 32 cm. Sedangkan waktu yang didapat pada percobaan yang pertama itu 0,05 sekon, pada percobaan yang kedua 0,052 sekon, pada percobaan yang ketiga 0,051 sekon. Setelah data-data hasil pengamatan didapatkan, maka kita harus mengukur ketelitiannya, yaitu dapat dengan menggunakan ralat. Di sini dalam tabel pengamatan 6.1 sampai 6.6 dengan 3 jenis bola tadi kita harus mengukur ketelitiannya, yaitu ketelitian mengenai ketinggian pantul, ketelitian waktu, dan ketelitian koefisien restitusi. Yang pertama pada tabel pengamatan 6.1 yaitu bola pingpong di ketinggian 100 cm. Di sini ralat waktu yang didapatkan dapat dihitung sebagai berikut. Data-data waktu yang telah didapatkan kita isikan pada kolom data X, kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 0,2. Setelah itu sigma X dibagi dengan 3 didapat X rata-ratanya 0,067. Kemudian X rata-rata ini nanti dapat digunakan untuk mengisi kolom kedua, di mana X dikurang X rata-rata yaitu 0,069 dikurang 0,067 sehingga didapatkan hasilnya 0,002. Begitupun dengan data-data berikutnya. Kemudian setelah didapat data-data pada kolom yang kedua, kita dapat mengisi untuk kolom yang ketiga, di mana X dikurang X rata-rata kita kuadratkan sehingga 0,002 dikali 0,002 sama dengan 0,00004. Begitupun pada data selanjutnya. Setelah data-data ini didapatkan, selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapat sigma
dari X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,000009. Selanjutnya, kita dapat mengetahui ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Ralat mutlak dapat dirumuskan dengan akar sigma X kurang X rata-rata kuadrat per N dikali N kurang 1, di mana N di sini adalah jumlah data. Kita masukkan langsung nilainya, yaitu akar 0,000009 dibagi jumlah datanya 3 dikali jumlah data dikurang 1 berarti 2, sehingga didapat 6. Sehingga setelah dikalkulasikan didapat akar 0,000015. Setelah dikeluarkan dari akar didapat hasil 0,0012. Setelah didapat ralat mutlak, kita dapat menghitung ralat nisbi, di mana ralat nisbi ini dirumuskan dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta L sama dengan, kita masukkan rumusnya 0,0012 per 0,067 dikali 100%. Kemudian dikalkulasikan dapat 0,12% per 0,067 dan didapat ralat nisbinya 1,79%. Setelah didapat ralat nisbi, kita dapat melakukan perhitungan untuk ketelitian, di mana ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbi sama dengan 100% dikurang 1,79%. Didapat hasil dari ketelitian pada ralat waktu ini yaitu 98,24%. Selanjutnya, pada ralat ketinggian pantul dapat kita hitung sebagai berikut. Data-data dari ketinggian pantul kita masukkan dalam kolom yang pertama. Setelah itu kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 184. Kemudian sigma X ini dibagi menjadi 3 sehingga didapat 61,3. Nah, X rata-rata ini dapat kita gunakan dalam perhitungan untuk kolom yang kedua, di mana X dikurang X rata-rata. X 63 dikurang X rata-ratanya 61,3 didapat 1,7. Begitupun dengan data-data selanjutnya. Kemudian data-data ini dapat kita gunakan untuk mengisi pada kolom yang ketiga, di mana X kurang X rata-rata kuadrat. X dikurang X rata-rata kita kalikan dengan X dikurang X rata-rata, di mana 1,7 dikali 1,7 atau 1,7 kuadrat, didapat hasilnya 2,89. Begitupun dengan data berikutnya. Setelah itu, ini kita jumlahkan sehingga didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 4,67. Setelah didapat data-data yang dibutuhkan, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Yang pertama, ralat mutlak. Ralat mutlak ini dirumuskan dengan sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N kurang 1. Kita masukkan langsung nilainya, yaitu akar 4,67 per jumlah data 3 dikali 3 dikurang 1 berarti 2 dikalikan menjadi 6, berarti didapat akar 4,67 per 6 sama dengan, setelah dikalkulasikan dapat akar 0,77. Setelah dikeluarkan dari akar dapat hasilnya 0,87. Setelah dapat ralat nisbi, kita dapat mengetahui, setelah didapat ralat mutlak, kita dapat mengetahui ralat nisbi. Di sini ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta X-nya tadi 0,087 dibagi X rata-ratanya 61,3 dikali 100%, sehingga didapat sama dengan 87% dibagi 61,3 dan dikalkulasikan didapat ralat nisbinya 1,41. Kemudian pada ketelitian dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ketelitian sama dengan 100% dikurang ralat nisbi, di mana 100% dikurang 1,41% dan didapat ketelitian pada ralat ketinggian pantul adalah 98,59%. Selanjutnya mencari ralat dari koefisien restitusi. Sebelumnya kita harus mengetahui berapakah nilai-nilai dari koefisien restitusi dengan menggunakan rumus. Nah, rumus dari koefisien restitusi yaitu
H2 dibagi H1. H2 di sini adalah ketinggian pantulan dan H1 adalah ketinggian mula-mula. Nah, pada percobaan pertama diketahui bahwa ketinggian pantulannya adalah 63 cm. Kita ubah ke satuan internasional meter menjadi 63 meter, 0,63 meter. Kemudian ketinggian mula-mulanya 100 cm, kita ubah ke satuan internasional menjadi 1 meter, sehingga didapat koefisien restitusinya 0,63. Kemudian pada percobaan kedua didapat koefisien restitusinya 0,60. Dan pada percobaan ketiga dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sama dapat koefisien restitusinya 0,61. Nah, setelah didapat data-data perhitungannya, selanjutnya baru dapat kita buktikan ralatnya. Nah, ini sebagai berikut. Data-data perhitungan tadi kita masukkan pada kolom yang pertama, yaitu ada 0,63, 0,60 dan 0,61. Setelah itu kita jumlahkan sehingga dapat sigma X sama dengan 1,84. Sehingga setelah didapat kita bagikan 3 sehingga didapat X rata-ratanya sama dengan 0,613. Kemudian pada kolom yang kedua dapat kita cari dengan mengurangkan X dikurang X rata-rata. Di sini X-nya 0,63 dikurang X rata-ratanya 0,613 sehingga dapat 0,017. Kemudian begitu pula dengan rata-rata selanjutnya. Pada kolom yang ketiga kita dapat menghitungnya dengan mengkuadratkan pada kolom yang kedua, di mana 0,017 dikuadratkan dapat 0,000289. Begitupun pada data berikutnya. Sehingga telah dapatkan, kita jumlahkan dan dapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,000467. Setelah dapat data-data ini, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1. Kita langsung masukkan nilainya, akar 0,00467 dibagi 3 sebagai jumlah datanya, dikalikan 3 dikurang 1. Sehingga dapat akar 0,00467 dibagi 6. Kemudian didapat akar 0,00077. Dan setelah dikeluarkan dari akar dapat 0,0087. Setelah dapat ralat mutlaknya, kita dapat menghitung ralat nisbinya. Di sini ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X plus X rata-rata dikali 100%. Delta X-nya tadi 0,0087. Kemudian X rata-ratanya 0,613 dikali 100%. Sehingga didapatkan 0,87 persen dibagi 0,613 sehingga dapatkan ralat nisbinya 1,41%. Setelah dapat ralat nisbi, kita dapat menghitung ketelitiannya. Ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang 1,41% sehingga dapatkan ketelitian dari koefisien restitusinya adalah 98,59%. Sama dengan tabel pengamatan 6.1, pada tabel pengamatan 6.2 yaitu bola pingpong pada ketinggian 50 cm, kita harus membuktikan ketelitian dari data-data yang telah kita dapatkan. Yang pertama, untuk ralat ketinggian pantulan. Nah, dapat kita hitung menggunakan rumus seperti ini. Data ketinggian pantul yang telah didapatkan kita tuliskan pada kolom pertama, di mana ini nanti kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 98. Kemudian sigma X ini dibagi menjadi 3 sehingga didapat 32,6. Nah, X rata-ratanya 32,6 dapat kita gunakan untuk mencari kolom yang kedua, di mana kolom yang kedua ini itu X dikurang X rata-rata. X 31 dikurang X rata-ratanya 32,6 didapat min 1,6. Begitupun pada data-data selanjutnya. Setelah itu, data ini dapat kita gunakan untuk mengisi kolom yang ketiga, di mana X dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti min 1,6 dikuadratkan, didapat hasilnya 2,56. Begitupun dengan data-data berikutnya. Setelah didapat data-data X dikurang X rata-rata kuadrat, selanjutnya kita jumlahkan dan didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 4,68. Setelah didapat data-data yang dibutuhkan, selanjutnya kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak di sini dapat dirumuskan dengan delta X sama dengan akar X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N kurang 1. Dimana langsung kita masukkan
nilainya akar 4,68 per jumlah datanya 3 dikali jumlah data dikurang 1 berarti 2, sehingga didapat akar 4,68 per 6 sama dengan dapat dikalkulasikan menjadi akar 0,78 dan dikeluarkan dari akar didapat ralat mutlaknya 0,88. Setelah didapat ralat mutlak, selanjutnya kita dapat mencari ralat nisbi, di mana ralat nisbi ini dirumuskan dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta X nya adalah 0,88 dibagi 32,6 dikali 100%, sehingga didapat 88% dibagi 32,6 dan didapat ralat nisbinya 2,69%. Ralat nisbi telah didapatkan. Selanjutnya kita dapat menentukan ketelitian. Ketelitian dapat dirumuskan dengan K sama dengan 100% dikurang delta L atau ralat nisbi. Sehingga ketelitian ketinggian pantul pada tabel pengamatan 6.2 ini didapat 97,31%. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung ralat waktu pada tabel pengamatan 6.2 ini, yaitu pingpong pada ketinggian 50 cm. Perhitungannya sebagai berikut. Data waktu yang telah didapatkan kita tuliskan pada kolom yang pertama, yaitu data atau X. Kemudian setelah dituliskan kita jumlahkan, didapat sigma X-nya 0,093. Kemudian sigma X dibagi menjadi 3 didapatkan 0,031. Selanjutnya pada kolom kedua kita dapat mencarinya dengan menggunakan X dikurang X rata-rata, di mana X di sini ada 0,03, X rata-ratanya dikurang 0,031, sehingga didapat pada percobaan yang pertama itu min 0,001. Begitupun pada data selanjutnya. Setelah itu, setelah didapat data pada kolom yang kedua ini, kita dapat menentukan data pada kolom yang ketiga. Nah, di sini data X dikurang X rata-rata dikuadratkan, di mana min 0,001 dikali min 0,001 didapat hasilnya 0,000001. Begitupun pada data selanjutnya. Setelah data didapatkan, selanjutnya kita jumlahkan, didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,000002. Kemudian baru kita dapat menentukan ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata per N dikali N dikurang 1, dimana kita masukkan nilainya akar 0,00002 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, yaitu 2, dapat hasilnya 6, sehingga didapat kita kalkulasikan menjadi akar 0,00002 dibagi 6 dan didapat akar 0,000033, sehingga kita keluarkan dari akar dapat 0,00057. Setelah didapat ralat mutlak, kita dapat menentukan ralat nisbi. Ralat nisbi dirumuskan dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta X di sini 0,0057 dibagi X rata-ratanya 0,031 dikali 100%, sehingga didapat 0,057% dibagi 0,031 dan dapat ralat nisbinya 1,83%. Setelah ralat nisbi didapatkan, kita dapat menghitung ketelitian. Ketelitian di sini dapat kita ketahui dengan rumus K sama dengan 100% dikurang delta L, sehingga 100% dikurang 1,83% didapat ketelitian pada ralat waktu adalah 98,17%. Selanjutnya kita dapat mencari ketelitian dari koefisien restitusi. Nah, sebelumnya kita juga harus mencari berapakah koefisien restitusi dalam percobaan ini. Nah, koefisien restitusi dapat kita temukan dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut. Koefisien restitusi dirumuskan dengan H2 dibagi H1. H2 adalah ketinggian pantul dan H1 adalah ketinggian mula-mula. Pada tabel pengamatan 6.2, pada percobaan yang pertama diketahui ketinggian pantulnya adalah 31 cm. Namun kita ubah ke satuan internasional menjadi
0,31 meter. Begitu pula pada ketinggian mula-mulanya yaitu 50 cm, kita ubah kesatuan internasional menjadi 0,5 meter, sehingga didapatkan koefisien restitusinya 0,62. Kemudian pada percobaan yang kedua dapat kita ketahui koefisien restitusinya dengan menggunakan rumus dan perhitungan yang sama, yaitu 0,66. Kemudian pada percobaan yang ketiga dapat kita ketahui koefisien restitusinya 0,68. Nah, setelah didapat koefisien restitusinya, kita baru dapat menghitung ralat dari koefisien restitusi, yaitu sebagai berikut. Nah, data-data perhitungan tadi kita masukkan pada kolom yang pertama, di mana terdapat 0,62, 0,66, dan 0,68. Kemudian kita jumlahkan sehingga dapat sigma X sama dengan 1,96. Setelah itu sigma X dibagi 3 sehingga dapat X rata-ratanya 0,65. Kemudian pada kolom yang kedua dapat kita dapatkan dengan mencari X dikurang X rata-rata. X di sini 0,62, kemudian dikurang 0,65 dapat min 0,03. Begitupun pada data berikutnya. Setelah itu kita dapat menghitung X dikurang X rata-rata kuadratnya untuk mencari pada kolom yang ketiga. Nah, di sini langsung saja min 0,03 dikali min 0,03 dapat 0,0009. Kemudian begitu pula pada data-data selanjutnya. Setelah didapat ketiga data, kita dapat menjumlahkan dengan sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,0019. Setelah itu didapatkan data-data tadi, kita baru bisa menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N kurang 1, dimana N di sini adalah jumlah data. Langsung kita masukkan nilainya, akar 0,0019 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, sehingga akar 0,0019 dibagi 6. Setelah dikalkulasikan didapat akar 0,00031. Setelah dikeluarkan dari akarnya, kita didapat ralat mutlaknya itu 0,0177. Setelah dapat ralat mutlak, kita dapat menghitung ralat nisbinya. Di sini ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. X rata-ratanya 0,0177 dibagi X rata-ratanya 0,65 dikali 100%, sehingga didapat 1,77% dibagi 0,65 sama dengan 2,72%. Setelah dapat ralat nisbinya, kita dapat menghitung ketelitian. Ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang delta L sama dengan 100% dikurang 2,72%, sehingga didapat ketelitian dari koefisien restitusi tabel pengamatan 6.2 ini yaitu 97,28%. Nah, pada tabel pengamatan 6.3 kita juga harus melakukan perhitungan ketelitian pada data-data yang telah didapatkan, yaitu dengan menggunakan ralat. Di mana yang pertama itu ketinggian pantul, kita dapat menghitung ralatnya sebagai berikut. Data-data yang telah didapatkan dapat kita masukkan pada kolom yang pertama. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 224. Kemudian sigma X ini dibagi menjadi 3 sehingga didapat X rata-ratanya 74,6. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua, kita harus mengurangkan X dikurang X rata-rata, di mana X pada percobaan yang pertama itu 77, kemudian dikurang dengan X rata-ratanya 74,6 sehingga didapat hasilnya 2,4. Kemudian begitu pula dengan data-data selanjutnya. Setelah dapat data-data pada kolom kedua, kita dapat mengisi kolom yang ketiga dengan mengkuadratkan kolom yang kedua, yaitu 2,4 dikuadratkan didapat hasilnya 5,76. Nah, selanjutnya setelah didapat, kita jumlahkan data-data pada kolom yang ketiga sehingga didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 12,68. Setelah didapat hasil data dalam perhitungan ini, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dapat dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N dikurang 1.
Kita langsung masukkan rumusnya. Akar 12,68 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan akar 12,68 per 6. Sehingga dikalkulasikan didapat akar 2,11 dan didapatkan hasilnya 1,45. Kemudian setelah dapat rala mutlak, kita dapat menghitung rala nisbi. Rala nisbi di sini dirumuskan dengan delta X sama dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Masukkan rumusnya, delta X tadi adalah 1,45 dibagi X rata-ratanya 74,6 dikali 100%. Sehingga didapat 145% dibagi 74,6 sehingga didapat rala nisbinya 1,94%. Kemudian Ketelitian di sini dapat kita cari dengan rumus K sama dengan 100% dikurang 1,94%, sehingga didapat ketelitian pada ketinggian pantul yaitu 98,06%. Kemudian kita juga menghitung ralat untuk data waktu. Di sini dapat kita lihat perhitungannya. Nah, teman-teman, data-data waktu yang telah kita dapatkan pada pengamatan yang ketiga yaitu bola bekel dengan ketinggian 100 cm dapat kita tulis pada kolom yang pertama yaitu 0,082, 0,08 dan 0,079, sehingga kita jumlahkan dan didapat sigma X sama dengan 0,241. Kemudian didapat X rata-ratanya sama dengan 0,08. Nah, setelah didapat X rata-ratanya, kita dapat mengisi kolom yang kedua, yaitu dengan X dikurang X rata-rata, sehingga didapat pada percobaan pertama 0,002. Kemudian, kita dapat menghitung pada kolom yang ketiga, yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat, dimana ini kita kuadratkan menjadi 0,02 dikali 0,002, didapat hasilnya 0,000004. Begitupun pada data selanjutnya. Kita jumlahkan dan didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,000005. Setelah didapat data yang dibutuhkan, kita dapat menghitung rala mutlak, rala nisbi, dan ketelitian. Di sini rala mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N kurang 1. Kita langsung masukkan angkanya. Akar 0,00005 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sehingga didapat akar 0,00005 dibagi 6 dan dikalkulasikan dapat akar 0,000083 dan dikeluarkan dari akar didapat 0,00091. Setelah didapat rala mutlaknya, kita dapat menghitung rala nisbi. Rala nisbi di sini dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta X yang telah dicari tadi yaitu 0,00091 dibagi 0,08 dikali 100%, sehingga didapat 0,091% dibagi 0,08 dan didapat 1,13%. Setelah didapat rala nisbi, kita dapat menghitung ketelitiannya. Di sini ketelitian dirumuskan dengan K sama dengan 100% dikurang delta L. Sehingga 100% dikurang 1,13% didapat hasil ketelitian pada waktu data pengamatan 6.3 yaitu 98,87%. Nah, kemudian di sini juga ada koefisien restitusi. Kita dapat menghitung ralanya, namun sebelumnya kita harus mencari berapa koefisien restitusi dalam percobaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di sini perhitungannya sebagai berikut. Pada percobaan yang pertama, koefisien restitusinya dapat kita cari dengan rumus H2 per H1 atau H2 dibagi H1. Di sini H2 adalah ketinggian pantul dan H1 adalah ketinggian mula-mula. Ketinggian pantul pada percobaan pertama adalah 77 cm. Namun kita ubah ke satuan internasional menjadi 0,77 meter. Begitupun pada ketinggian mula-mula. Sehingga koefisien restitusi yang didapatkan pada
percobaan yang pertama yaitu 0,77 meter. Nah, kemudian pada percobaan yang kedua dapat kita ketahui bahwa koefisien restitusinya adalah 0,75 dan koefisien restitusi pada percobaan yang ketiga ada 0,72. Selanjutnya, untuk menghitung ketelitian dari koefisien restitusi tabel pengamatan 6.3, sebelumnya kita harus mencari berapakah nilai-nilai koefisien restitusi pada percobaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus koefisien restitusi adalah H2 dibagi H1. H2 adalah ketinggian pantulan dan H1 adalah ketinggian mula-mula. Pada tabel pengamatan 6.3 pada percobaan pertama, ketinggian pantulannya didapat 77 cm sehingga diubah ke satuan internasional menjadi meter dapat 0,77 meter. Begitu pula dengan ketinggian mula-mulanya 100 cm diubah ke satuan internasional menjadi 1 meter sehingga dapat koefisien restitusi pada percobaan yang pertama itu 0,77. Kemudian pada percobaan yang kedua dapat koefisien restitusinya 0,75. Kemudian pada percobaan yang ketiga dapat koefisien restitusinya 0,72. Setelah dapat perhitungan tersebut, baru kita dapat menghitung ralatnya, yaitu sebagai berikut. Data-data perhitungan tadi pertama kita masukkan ke dalam tabel pengamatan pada kolom yang pertama, yaitu 0,77, 0,75, dan 0,72. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 2,24. Kemudian sigma X dibagi menjadi 3 sehingga dapat X rata-ratanya 0,746. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua yaitu dengan X mengurangkan X dikurang X rata-rata. Di sini X-nya 0,77 dikurang X rata-ratanya 0,746 sehingga didapat 0,024. Begitupun pada data selanjutnya. Kemudian pada kolom yang ketiga yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat dapat kita cari dengan mengkuadratkan pada kolom yang kedua yaitu 0,024 kuadrat didapat 0,000576. Begitu pula dengan data-data berikutnya. Setelah dapat, kita jumlahkan sehingga didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,001268. Setelah dapat data-data ini, kita baru bisa menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Ralat mutlak dirumuskan dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1, dimana langsung dimasukkan nilainya akar 0,001268 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sehingga dapat akar 0,001268 dibagi 6 sehingga dapat akar 0,000211 dan dapat ralat mutlaknya 0,0145. Kemudian setelah dapat ralat mutlak kita dapat menghitung ralat nisbi. Ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Langsung kita masukkan nilainya 0,0145 dibagi 0,746 dikali 100% sehingga dapat 1,45% dibagi 0,746 sehingga dapat ralat nisbinya 1,94%. Nah, untuk menghitung ketelitiannya dapat menggunakan rumus 100% dikurang delta L, yakni 100% dikurang 1,94% didapat ketelitian dari koefisien restitusi pada pengamatan tabel 6.3 ini adalah 98,06%. Selanjutnya pada tabel pengamatan 6.4 kita juga menghitung ralat dari ketinggian pantul dan waktu dan koefisien restitusi. Di sini ralat ketinggian pantul dapat kita hitung sebagai berikut. Data-data yang telah didapatkan sebelumnya kita masukkan pada kolom yang pertama yaitu ada 40, 39, dan 41. Kemudian kita jumlahkan sehingga dapat sigma X sama dengan 120. Kemudian sigma X dibagi menjadi 3 dapat X rata-ratanya sama dengan 40. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua yaitu X dikurang X rata-rata didapat X nya 40 dikurang X rata-ratanya 40 sama dengan 0.
Begitupun pada data-data selanjutnya. Kemudian pada kolom yang ketiga dapat kita cari dengan mengkuadratkan data pada kolom kedua, di mana 0 kuadrat sama dengan 0, min 1 kuadrat sama dengan 1, 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan dan dapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 2. Setelah didapat data-datanya, kita baru dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Di sini ralat mutlak delta X sama dengan akar X sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N kurang 1. Sehingga kita masukkan angkanya akar 2 dibagi jumlah data 3 dikali jumlah data dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 2, sehingga dapat akar 2 per 6. Kemudian setelah dikalkulasikan dapat akar 0,33 dan setelah dikeluarkan dapat 0,57. Setelah didapat ralat mutlaknya, kita dapat menghitung ralat nisbi. Ralat nisbi dirumuskan dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta X di sini ada 0,57, X rata-ratanya 40 dikali 100%, sehingga dapat 57% dibagi 40 sama dengan 1,425%. Setelah dapat ralat nisbinya, kita dapat menghitung ketelitiannya. Di sini ketelitian dapat kita hitung menggunakan rumus 100% dikurang delta L. Jadi 100% dikurang 1,425% didapat 98,575%. Selanjutnya kita juga menghitung ralat dari waktu. Di sini perhitungannya sebagai berikut. Data-data waktu yang telah kita dapatkan tadi kita masukkan pada kolom yang pertama. Kemudian kita jumlahkan sehingga dapat sigma X sama dengan 0,141. Sigma X kemudian dibagi menjadi 3 sehingga dapat X rata-ratanya 0,047. Kemudian kita lanjut ke kolom yang kedua ini, di mana X dikurang X rata-rata. X-nya 0,047 dikurang X rata-ratanya 0,047, dapat hasilnya 0. Begitupun pada data selanjutnya. Nah, kemudian pada kolom yang ketiga itu X dikurang X rata-rata kuadrat. Di sini cara cepatnya X dikurang X rata-rata langsung kita kuadratkan. Seperti 0 kuadrat sama dengan 0, min 0,001 kuadrat sama dengan 0,00001. Kemudian setelah didapat datanya, kita jumlahkan dan didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,000002. Setelah didapatkan datanya, kita baru dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat per N dikali N kurang 1. Langsung masukkan nilainya, akar 0,0002 dibagi 3, jumlah datanya dibagi jumlah data dikurang 1 yaitu 2, sehingga didapatkan akar 0,0002 dibagi 6. Dan dikalkulasikan didapat akar 0,000033. Setelah dikeluarkan dari akar dapat 0,00057. Setelah didapat ralat nisbinya, setelah dapat ralat mutlaknya, kita dapat menghitung ralat nisbi. Di sini ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dibagi 100%. Sehingga dimasukkan nilainya 0,0057 dibagi 0,047 dikali 100%, dan didapat 0,057% dibagi 0,047, didapat ralat nisbinya 1,21%. Setelah dapat ralat nisbi, kita dapat menghitung ketelitian. Ketelitian di sini dapat dirumuskan dengan K sama dengan 100% dikurang delta L. 100% berarti dikurangkan dengan 1,21%, didapat hasilnya 98,79%. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien restitusi dapat kita gunakan ralat. Namun sebelumnya kita harus mengetahui berapakah nilai-nilai koefisien restitusi dari percobaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, di sini kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus koefisien restitusi yaitu H2 dibagi H1. H2 adalah ketinggian pantulan dan H1 adalah ketinggian mula-mula. Nah, di sini pada tabel pengamatan 6.4 pada percobaan yang pertama diketahui ketinggian pantulannya adalah 40 cm. Namun kita ubah ke satuan internasional menjadi 0,40 meter.
Kemudian pada ketinggian mula-mulanya adalah 50 cm sehingga diubah ke satuan internasional menjadi 0,5 meter, sehingga didapatkan hasil kalkulasinya adalah 0,80 meter, 0,80. Nah, kemudian pada koefisien restitusi pada percobaan yang kedua didapatkan nilainya 0,78. Kemudian pada koefisien restitusi pada percobaan yang ketiga didapatkan nilainya 0,82. Setelah data-data itu didapatkan, baru kita bisa menghitung ralat dari koefisien restitusi, yaitu sebagai berikut. Data-data tadi kita masukkan pada kolom yang pertama, yaitu kolom data atau X, di mana ada 0,80, 0,78, dan 0,82. Kemudian data-datanya kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 2,4. Kemudian sigma X dibagi menjadi 3 sehingga didapat X rata-ratanya 0,8. Setelah itu, untuk mengisi kolom yang kedua yaitu dengan X dikurang X rata-rata. X-nya di sini ada 0,80 dikurang X rata-ratanya 0,8 sehingga didapat 0. Kemudian begitu pula dilakukan perhitungan pada data berikutnya. Setelah itu, untuk menghitung data pada kolom yang ketiga yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat dengan cara menguadratkan bilangan pada kolom sebelumnya, yaitu ada 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian ada min 0,0 dikuadratkan, didapat hasilnya 0,0004. Setelah itu, setelah dapat data dari ketiga percobaan, selanjutnya kita jumlahkan sehingga didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,0008. Setelah dapatkan data-datanya, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Selanjutnya, pada tabel pengamatan 6.5 juga dilakukan perhitungan untuk mengukur ketelitiannya. Yang pertama, ketinggian pantulan. Untuk mengukur ketinggian pantulan, kita menggunakan ralat, yaitu sebagai berikut. Pada kolom pertama itu diisi dengan data-data ketinggian pantulan yang telah didapatkan, yaitu ada 68, 66, dan 63. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 157. Kemudian sigma X tadi dibagi menjadi 3, dapat X rata-ratanya sama dengan 65,6. Kemudian pada kolom kedua kita dapat mencarinya dengan X dikurang X rata-rata, di mana X di sini 68, kemudian X rata-ratanya dikurangkan dengan 65,6 sehingga didapat 2,4. Begitupun pada data-data selanjutnya. Setelah itu pada kolom yang ketiga itu X dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, di sini cara mencarinya kita langsung kuadratkan saja. 2,4 kuadrat sama dengan 5,76, 0,4 kuadrat sama dengan 0,16, sehingga didapat jumlah dari ketiga data tersebut, yaitu sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 12,68. Kemudian setelah didapat data-data untuk mencari ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian, yang pertama kita cari ralat mutlaknya, di mana ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N kurang 1. Langsung kita masukkan nilainya, yaitu akar 12,68 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, di mana akar 12,68 dibagi 6 sama dengan akar 2,11 dan dikeluarkan jadi 1,45. Kemudian pada ralat nisbi dapat kita hitung dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Delta X nya tadi 1,45 dibagi X rata-ratanya 65,6, kemudian dikalikan 100%, sehingga didapat 145% dibagi 65,6, sehingga didapatkan ralat nisbinya 2,21%. Setelah didapat ralat nisbinya, kita dapat menghitung ketelitiannya, di mana ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang delta L. Di sini 100% dikurang dengan ralat nisbinya yaitu 2,21%, sehingga didapat ketelitian pada ketinggian pantul tabel pengamatan 6.5 adalah 97,79%. Kemudian pada tabel pengamatan 6.5 ini juga dilakukan pengukuran ketelitian dengan ralat pada tabel waktu. Nah, di sini ralat waktu dapat kita hitung menggunakan perhitungan sebagai berikut. Data waktu yang telah didapatkan kita masukkan pada kolom ini. Yang pertama,
Kemudian kita jumlahkan ketiga data tersebut, didapat sigma X-nya sama dengan 0,252. Kemudian sigma X-nya dibagi menjadi 3, didapat X rata-ratanya 0,084. Kemudian pada kolom yang kedua kita dapat mencarinya dengan X dikurang X rata-rata. X-nya yaitu 0,085 dikurang X rata-ratanya 0,084, sehingga dapat 0,001. Begitupun pada data selanjutnya. Nah, seterusnya pada kolom yang ketiga yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat. Di sini cara mencarinya kita kuadratkan saja pada kolom yang kedua. Seperti 0,001 kita kuadratkan, didapat 0,000001. Begitupun dengan data selanjutnya. Nah, setelah didapat ketiga data tersebut, kita jumlahkan, didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,00002. Kemudian setelah data-data didapatkan, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak di sini dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N kurang 1. Sehingga kita masukkan angka-angkanya, yaitu akar 0,0002 dibagi 3 sebagai jumlah data dikali jumlah data dikurang 1, yaitu 3 dikurang 1, sehingga dapat akar 0,00002 dibagi 6, sehingga didapat akar 0,000033. Setelah dikeluarkan dari akar dapat 0,00057. Setelah didapat ralat mutlaknya, kita dapat menghitung ralat nisbi, di mana ralat nisbi dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%. Kita langsung masukkan angkanya, 0,0057 dibagi 0,084 dikali 100%. Kemudian dapat 0,057% dibagi 0,084. Dan didapat hasil dari ralat nisbi adalah 0,67%. Dari ralat nisbi yang didapatkan, kita dapat menghitung ketelitian. Ketelitian dirumuskan dengan K sama dengan 100% dikurang delta L, sehingga didapat 100% dikurang 0,67%. Dan didapat ketelitian ralat waktu adalah 99,33%. Selanjutnya, kita mengukur ketelitian dari koefisien restitusi pada tabel pengamatan 6.5 ini. Nah, sebelumnya, data-data koefisien restitusi dapat kita dapatkan melalui perhitungan sebagai berikut. Koefisien restitusi dapat kita gunakan rumus H2 dibagi H1, di mana pada percobaan yang pertama diketahui ketinggian pantulannya yaitu 68 cm, namun kita ubah kesatuan internasional menjadi meter sehingga didapat 0,68 meter. Begitu pula pada ketinggian mula-mulanya yaitu 100 cm, kita ubah kesatuan internasional menjadi meter, dapat 1 meter. Setelah dikalkulasikan, didapat koefisien restitusi pada percobaan yang pertama yaitu 0,68. Setelah itu didapat pada percobaan yang kedua koefisien restitusinya yaitu 0,66. Kemudian didapat pula pada percobaan yang ketiga didapat koefisien restitusinya 0,63. Nah, setelah data-datanya didapatkan, baru kita bisa menghitung ralat dari koefisien restitusinya, yaitu sebagai berikut. Data-data yang telah didapatkan tadi kita masukkan pada kolom pertama, yaitu ada 0,8, 0,66, dan 0,63. Selanjutnya kita jumlahkan data-data ini sehingga dapat sigma X sama dengan 1,97. Setelah itu sigma X dibagi menjadi 3 didapatkan 0,6656. Dan untuk mengisi kolom yang kedua kita dapat menggunakan cara X dikurang X rata-rata. Di sini X yaitu 0,68 dikurang X rata-ratanya 0,656, sehingga dapat hasilnya 0,024. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama pada data-data selanjutnya. Setelah itu pada kolom yang ketiga dapat kita cari data-datanya dengan mengkuadratkan data pada kolom kedua, di mana di sini 0,024 ketika dikuadratkan didapat hasilnya 0,0576. Setelah itu dilakukan perhitungan yang sama pada data-data berikutnya. Setelah didapatkan ketiga data tersebut,
kita jumlahkan sehingga dapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,001268. Setelah itu kita baru bisa menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Di sini ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N kurang 1. Sehingga kita masukkan angkanya, akar 0,001268 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, yaitu dapat hasilnya 6. Sehingga kita masukkan akar 0,001268 dibagi 6 dan dapat hasilnya sama dengan akar 0,000211. Sehingga dikeluarkan dari akar dapat 0,0145. Setelah dapat ralat mutlaknya, kita dapat menghitung ralat nisbinya. Di sini dapat delta L sama dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Delta X-nya tadi 0,0145 dibagi X rata-ratanya 0,656 dikali 100%, sehingga didapat 1,45% dibagi 0,656, sehingga dapat ralat nisbinya sama dengan 2,21%. Setelah dapat ralat nisbinya, kita dapat menghitung ketelitiannya. Ketelitian di sini dirumuskan dengan K sama dengan 100% dikurang ralat nisbi, di mana didapatkan ketelitian dari koefisien restitusinya adalah 97,79%. Selanjutnya, pada tabel pengamatan 6.6 kita juga melakukan atau kita juga mengukur ketelitian dari ketinggian pantulan, waktu, dan koefisien restitusinya. Yang pertama, menghitung ketelitian dari ketinggian pantulan, yaitu dengan menggunakan ralat sebagai berikut. Nah teman-teman, data ketinggian pantulan yang telah dapatkan tadi kita masukkan pada kolom yang pertama, yaitu ada 34, 36, 32. Kemudian kita jumlahkan sehingga dapat sigma X sama dengan 102. Kemudian sigma X 102 ini kita bagi menjadi 3 sehingga didapat X rata-ratanya 34. Kemudian untuk mengisi kolom yang kedua, kita gunakan X dikurang X rata-rata, di mana X-nya 34 dikurang X rata-ratanya 34 sehingga dapat 0. Begitupun pada data berikutnya. Selanjutnya untuk mengisi data yang ketiga, kita dapat mengkuadratkan, di mana X dikurang X rata-rata kuadrat. Di sini sebagai contoh 0 kuadrat sama dengan 0, 2 kuadrat sama dengan 4, min 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, setelah didapat data-datanya, kita dapat menjumlahkannya sehingga dapat diketahui sigma X dikurang X rata-rata sama X rata-rata kuadrat sama dengan 8. Setelah diketahui data-datanya, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak di sini dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1, sehingga dimasukkan nilai-nilainya, akar 8 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan akar 8 dibagi 6, sehingga didapatkan akar 1,33 dan dikeluarkan menjadi 1,15. Setelah didapat ralat nisbinya 1,15, setelah didapat ralat mutlaknya 1,15, kita dapat menghitung ralat nisbinya, di mana ralat nisbi dirumuskan dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Kita langsung masukkan nilainya, data X-nya tadi 1,15 dibagi 34 dikali 100%, sehingga didapat 115% dibagi 34, kemudian didapatkan 3,38%. Setelah ralat nisbinya didapatkan, itu 3,38%, kita dapat mengetahui ketelitiannya, di mana ketelitian di sini dirumuskan dengan 100% dikurang delta L, yaitu sama dengan 100% dikurang 3,38%, didapat ketelitian ketinggian pantul pada tabel 6.6 yaitu 96,62%. Nah, kemudian pada tabel pengamatan 6.6 ini kita lihat ada waktu. Nah, di sini ketelitian waktu dapat kita ukur menggunakan ralat sebagai berikut. Nah, ralat di sini yang pertama yaitu data-data yang telah didapatkan, kita masukkan pada kolom yang pertama, yaitu ada 0,05, 0,052 dan 0,051. Kemudian kita jumlahkan sehingga didapat sigma X sama dengan 0,153. Kemudian sigma X ini kita bagi menjadi 3 sehingga dapat X rata-ratanya 0,051. Setelah itu untuk mengisi kolom yang kedua, itu X dikurang X rata-rata
berarti X-nya 0,05 dikurang X rata-ratanya 0,051 sehingga didapat min 0,001. Kemudian begitu pula dengan data-data selanjutnya. Nah, setelah itu pada kolom yang ketiga yaitu X dikurang X rata-rata kuadrat, kita dapat mengisinya dengan cara mengkuadratkan kolom yang kedua, yaitu seperti min 0,001 dikuadratkan didapat 0,00001. Begitupun pada data selanjutnya. Kemudian data ini kita jumlahkan sehingga didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,00002. Kemudian setelah data-data tadi didapatkan, kita dapat menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitian. Ralat mutlak dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1, sehingga dimasukkan nilainya akar 0,0002 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, dimana akar 0,0002 dibagi 6, sehingga didapatkan akar 0,00033 dan dikeluarkan dari akar dapat 0,0057. Setelah dapat ralat mutlaknya 0,00057, kita dapat menghitung ralat nisbinya. Ralat nisbi di sini dirumuskan dengan delta L sama dengan delta X per X rata-rata dikali 100%, sehingga dimasukkan nilainya 0,0057 dibagi 0,051 dikali 100%, sehingga didapatkan perhitungan 0,057% dibagi 0,051, sehingga didapatkan ralat nisbinya adalah 1,11%. Nah, setelah dapatkan ralat nisbinya, kita dapat menghitung ketelitiannya. Ketelitian dirumuskan dengan 100% dikurang ralat nisbi, sehingga 100% dikurang 1,11%, sehingga dapatkan ketelitian pada ralat waktu adalah 98,89%. Selanjutnya, untuk mengukur ketelitian dari koefisien restitusi, sebelumnya kita harus mengetahui data-data koefisien restitusi, yaitu dengan mencarinya menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus koefisien restitusi adalah H2 dibagi H1. H2 adalah ketinggian pantulan dibagi H1-nya adalah ketinggian mula-mula. Nah, pada tabel pengamatan 6.6 ini, pada percobaan yang pertama diketahui ketinggian pantulan yaitu 36 cm, namun kita ubah ke satuan internasional menjadi meter dan didapat 0,36 meter. Begitu pula dengan ketinggian mula-mulanya kita ubah ke satuan internasional menjadi meter sehingga didapat 0,5 meter. Nah, setelah dikalkulasikan didapat koefisien restitusi pada percobaan yang pertama yaitu 0,68. Kemudian pada percobaan yang kedua dengan menggunakan rumus dan percobaan yang sama didapat koefisien restitusinya adalah 0,72. Kemudian pada percobaan yang ketiga dapat koefisien restitusinya 0,64. Nah, setelah data-data didapatkan, baru kita bisa menghitung nilai dari ralat koefisien restitusi tabel pengamatan 6.6 ini, yaitu sebagai berikut. Data-data hasil pengamatan tadi kita masukkan ke dalam kolom yang pertama, di mana ada 0,68, 0,72, dan 0,64. Setelah itu kita jumlahkan sehingga dapat sigma X sama dengan 2,04. Kemudian sigma X tadi kita bagi 3 sehingga didapat X rata-ratanya 0,68. Setelah itu untuk mengisi kolom kedua ini kita menggunakan cara X dikurang X rata-rata, di mana X pada percobaan yang pertama itu 0,68 dan X rata-ratanya 0,68 sehingga dapat 0. Kemudian kita gunakan perhitungan yang sama untuk data-data selanjutnya. Setelah itu untuk kolom yang ketiga kita dapat mencarinya dengan X dikurang X rata-rata kuadrat. Berarti kolom yang kedua tinggal kita kuadratkan seperti 0 kuadrat sama dengan 0, 0,04 kuadrat sama dengan 0,0016. Setelah dapat ketiga data ini kita jumlahkan sehingga didapat sigma X dikurang X rata-rata kuadrat sama dengan 0,0032. Kemudian baru kita bisa menghitung ralat mutlak, ralat nisbi, dan ketelitiannya. Ralat mutlak di sini dirumuskan dengan delta X sama dengan akar sigma X dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurang 1, sehingga dimasukkan nilainya akar 0,0032 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, sehingga dapatkan akar 0,0032 dibagi 6. Kemudian dikalkulasikan dapat akar 0,00053 dan dikeluarkan dari akar dapat 0,023. Setelah didapat ralat nisbinya,
ralat mutlaknya, kita dapat menghitung ralat nisbi. Ralat nisbi di sini dapat menggunakan rumus delta L sama dengan delta X dibagi X rata-rata dikali 100%. Kita masukkan nilainya menjadi 0,023 dibagi 0,68 dikali 100%. Sehingga dapat 2,3% dibagi 0,68 dan didapat ralat nisbinya 3,38%. Setelah ralat nisbinya didapatkan, kita dapat menghitung ketelitiannya, yaitu ketelitian sama dengan 100% dikurang delta L. 100% di sini kita kurangkan dengan 3,38%, sehingga dapat ketelitian dari koefisien restitusi tabel pengamatan 6.6 adalah 96,62%. Dari hasil pengamatan yang telah kita dapatkan, dapat dikatakan bahwa jenis tumbukan yang dialami ketiga benda, yaitu kelereng, bola bekel, dan bola pingpong, adalah termasuk ke dalam gaya lenting sebagian. Mengapa demikian? Karena setelah kita lakukan perhitungan, didapat koefisien restitusinya yaitu lebih dari 0 tetapi kurang dari 1. Nah, kemudian momentum sebelum dan sesudah tumbukan dapat kita lihat pada saat momentum sebelumnya lebih besar dibandingkan momentum sesudahnya, sehingga dapat dikatakan merupakan gaya lenting sebagian. Nah, teman-teman, telah kita ketahui bahwa nilai koefisien restitusi dari ketiga bola setelah kita hitung adalah sebagai berikut. Pada pengamatan yang pertama, yaitu percobaan yang pertama 0,63, terus tuh koefisien restitusi yang pada percobaan yang kedua ada 0,60, dan pada percobaan yang ketiga koefisien restitusinya 0,61. Kemudian pada bola pingpong di ketinggian 50 cm dapat koefisien restitusi pada percobaan yang pertama yaitu 0,62, pada percobaan yang kedua dapat 0,66, dan pada percobaan yang ketiga koefisien restitusinya 0,68. Kemudian pada pengamatan bola bekel di ketinggian 100 cm didapat koefisien restitusinya 0,77 dan koefisien pada percobaan yang kedua yaitu 0,75, dan pada percobaan yang ketiga koefisien restitusinya 0,72. Kemudian pada bola bekel di ketinggian 50 cm dapat koefisien restitusi pada percobaan yang pertama yaitu 0,80, pada percobaan yang kedua 0,78, dan pada percobaan yang ketiga 0,82. Kemudian pada kelereng di ketinggian 100 cm dapat koefisien restitusi pada percobaan yang pertama 0,68, pada percobaan yang kedua 0,66, dan pada percobaan yang ketiga 0,63. Setelah itu pada kelereng di ketinggian 50 cm didapat koefisien restitusinya 0,68. Selanjutnya pada percobaan yang kedua 0,72, dan pada percobaan yang ketiga 0,64. Hasil ini didapat melakukan perhitungan yaitu dengan rumus H2 dibagi H1, di mana H2 adalah ketinggian pantulan dan H1 adalah ketinggian mula-mulanya. Ya sudah kita lakukan perhitungan sebelumnya. Kemudian teman-teman dapat kita lihat pula dari hasil pengamatan bahwasannya dalam 3 bola yaitu bola bekel, bola pingpong, dan kelereng, yang memiliki ketinggian pantul paling tinggi adalah bola bekel, yang kedua kelereng, dan yang ketiga bola pingpong. Kemudian didapatkan waktu yang paling lama ketika bola pertama kali dipantulkan adalah yang pertama kelereng, yang kedua bola bekel, dan yang ketiga bola pingpong. Dapat kita lihat di sini bahwasannya massa benda mempengaruhi ketinggian pantulan, di mana bola bekel memiliki massa yang paling besar sehingga pantulannya paling besar pula. Kemudian muncul pertanyaan, mungkinkah dalam suatu percobaan diperoleh koefisien restitusinya bernilai 1? Menurut saya mungkin saja, karena koefisien restitusi yang bernilai 1 artinya dia memiliki gaya lenting sempurna, di mana percobaan yang dapat kita lakukan itu pada bola biliar.
Namun pada percobaan memantulkan bola pingpong, bola bekel, dan kelereng ini, dia tidak gaya lenting sempurna tetapi gaya lenting sebagian. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa setiap benda yang diamati pada praktikum, momentum ini memiliki ketinggian, pantulan, dan waktu yang berbeda-beda. Kemudian pada 3 bola ini dapat kita lihat apakah termasuk ke dalam jenis tumbukan gaya lenting sempurna, gaya lenting tidak sempurna, ataupun gaya lenting sebagian, di mana dapat kita ketahui melalui koefisien restitusinya dengan mencari menggunakan rumus H2 dibagi H1 atau ketinggian pantulan dibagi ketinggian mula-mulanya. Dan pada percobaan ini didapatkan bahwa ketiga benda ini merupakan termasuk ke dalam tumbukan gaya lenting sebagian, karena setelah dilakukan perhitungan koefisien restitusinya didapat gaya lentingnya lebih dari 0 namun kurang dari 1, yang merupakan ciri dari gaya lenting sebagian. Baiklah, itulah percobaan yang dilakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.